Oke guys, kembali lagi bersama saya di channel Mas Yosi. Kali ini saya akan ngajak kalian untuk jalan-jalan menyusuri jalanan di area perdesaan. Kira-kira nanti suasananya seperti apa dan ada pemandangan apa saja. Stay tune terus guys. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik subscribe. Like kalian sangat saya harapkan, berharga sekali buat saya guys. Oke, mari kita lanjut langsung perjalanan menuju desa-desa yang ada di Kota Magelang. Oke, sebelum masuk ke area perdesaan kita melewati perumahan dulu guys. Ini di samping kanan ini ada perumahan. Memang tidak terlalu besar ini perumahannya, cuman sekarang ini banyak sekali perumahan-perumahan yang terdapat di desa di daerah saya guys. Dan buat kalian yang belum tahu kalau saya itu tinggalnya di mana, ini saya sedang berada di Kota Magelang guys. Kalau kalian tahu wisata Candi Borobudur, nah itu terletak di Kota Magelang di tempat saya. Mungkin banyak orang yang mengklaim Candi Borobudur tersebut itu tahunya itu terletak di daerah Yogyakarta, padahal salah. Itu terletak ada di Kota Magelang di kota saya guys. Oke, dan perjalanan kita kali ini sekitar jam 5 sore ya guys, hampir jam setengah 6. Untuk cuacanya sendiri agak mendung ya, bisa dilihat sendiri. Padahal sayang sekali kalau lewat jalanan sini tuh sangat bagus sekali pemandangannya kalau nggak mendung, karena itu sinar mataharinya itu menghadap ke sana guys. Dan bisa dilihat sendiri ini untuk bagian sisi kiri ya guys, ini ada tanaman cabai nih guys. Ini luas banget ini tanaman cabenya. Maaf banget ini saya nggak bisa nengok ke sana ke sini, soalnya saya pakai cheese strap yang saya tempelin ke dada guys. Untuk jalanannya sendiri ya lumayan membuat sabar ya guys. Ini agak banyak sekali ya jalanan yang berlubang dan banyak getaran-getaran yang sangat hebat sekali. Padahal di zaman sekarang ini sudah zamannya pembangunan dan banyak jalan-jalanan desa yang bagus-bagus, tapi saya nggak tahu kenapa jalanan di daerah sini itu masih banyak yang jelek-jelek. Pertanyaan sekali guys. Ini pohon cabai, ini tanaman cabenya sangat banyak sekali. Untuk desa ini di depan kita ini terletak di tengah-tengah sawah ya guys. Dan tadi bisa dilihat sendiri untuk mengarah ke sini pun harus melewati area persawahan yang sangat panjang sekali. Ini orang-orang desa ini di sini banyak sekali masih yang banyak yang memelihara unggas guys, seperti bebek, entok, dan juga ayam-ayaman. Suasananya sangat sejuk sekali ya ini, meskipun jam 5 sore tapi lumayan sangat dingin. Saya pun masih memakai jaket ini. Untuk jalan-jalan kemana saja itu mau jam pagi, siang, atau sore saya pasti pakai jaket, karena suasananya di kota saya ini sangat dingin sekali guys. Ya nggak terlalu, cuman lumayan dingin lah ya. Setelah melewati desa ini kita masih melewati area persawahan lagi guys, dan pemandangannya sangat ciamis. Kalian bisa lihat sendiri itu di depan sana terdapat nampak sebuah gunung atau bukit yang sangat kecil, dan itu adalah bukit yang sangat ikonik di Kota Magelang ini guys. Itu adalah Bukit Gunung Tidar. Buat kalian yang tahu sejarah atau tentang misteri-misteri, pasti kalian tidak asing lagi dengan Bukit Gunung Tidar yang satu ini guys. Karena menurut kisah sejarah, Gunung Tidar itu adalah pakunya tanah Jawa, pakune tanah Jawa. Karena di zaman kerajaan zaman dahulu itu ada salah satu sunan yang ingin menyebarkan agama Islam di daerah tanah Jawa. Itu sangat sulit sekali karena banyak sekali jin-jinnya guys, atau penunggu-penunggunya. Maka dari itu sunan tersebut pun melakukan perjanjian bersama Mbah Semar. Dengan satu syarat, Mbah Semar mengizinkan untuk menyebarkan ajaran agama Islam asalkan budaya Jawa tidak ditinggalkan. Maka dari itu kan sekarang itu meskipun di daerah Jawa itu ada acara seperti malam suro, itu pasti banyak sekali acara seperti tahlilan atau mengaji, akan tetapi nanti diiringi dengan acara-acara kesenian guys. Seperti kalau di desa saya itu ada acara Maulud Nabi ya. Nanti di acara tersebut itu
Biasanya malamnya itu ada tontonan kesenian seperti jadilan ataupun reokan, dan nanti paginya baru pengajian seperti itu. Ya itu sih menurut pengetahuan pribadi saya ya guys. Jadi buat kalian yang lebih tahu tentang kisah sejarah ini, ayo dong, orang Magelang mana ini? Tolong bantu komentar di bawah ini guys. Maksudnya di bawah video ini. Maaf banget kalau memang saya ada salah saat menjelaskan kisah sejarah tadi, karena sepengetahuan saya memang seperti itu. Jadi kalau ada yang lebih tahu silakan langsung berikan komentar. Dan sekarang saya akan ajak kalian untuk nanti untuk melihat ya setidaknya lebih jelas pegunungan Gunung Tidar tersebut. Meskipun tidak dari jarak dekat, akan tetapi nanti ada sedikit spot view yang lumayan sangat bagus sekali, dan pemandangan gunung tersebut pun terlihat nampak gimana ya, nampak terlihat sangat jelas sekali. Dan kalau dikaitkan dengan film kartun, Gunung Tidar itu seperti layaknya sebuah bukit yang ada di film Doraemon. Bukit apa itu namanya, yang bukit yang ada di belakang sekolah itu loh guys. Ya nampak seperti itu. Dan untuk perjalanan di daerah desa yang satu ini adalah desa namanya Desa Sangubanyu guys. Desa Sangubanyu terletak di Kecamatan Bandongan. Desa ini sangat asri sekali, masih banyak sekali pohon dan banyak sekali area persawahan guys. Dan mungkin kalian banyak yang tanya, kenapa bang desanya itu dikasih nama Sangubanyu? Saya juga kurang paham. Mungkin menurut orang dahulu itu daerah sini sulit sekali untuk mendapatkan air, karena banyu itu berasal dari kata air, nah, gitu. Makanya mereka menampung air dari kali terus dibawa ke rumah. Bisa dilihat sendiri ya, itu di depan sana itu penampakan Gunung Tidarnya itu guys. Memang aslinya itu jalannya itu tidak melewati sini, nanti itu melewati di area perkotaan, tetapi bisa dilihat dari daerah sini, dan itu terlihat sangat jelas sekali. Bisa dilihat sendiri, kita sedang melewati sebuah rumah-rumah, dan di samping kiri terdapat sebuah area persawahan yang sangat luas sekali. Jadi kalau tinggal di daerah saya itu tidak perlu takut lagi untuk kehabisan beras, karena stok beras itu sangatlah melimpah sekali. Tapi untuk harganya sendiri juga mengikuti pasaran. Sekarang saya akan ajak kalian untuk melewati ini salah satu wisata yang ada di daerah kampung sini guys. Wisata ini tuh nampak seperti taman gitu loh guys, tapi juga bisa seringkali disewakan untuk acara pernikahan. Nah, yang di depan sana itu kalian bisa lihat kan, itu ada sebuah bukit. Jadi itu adalah Bukit Gunung Tidar yang saya jelaskan tadi guys. Dan ada sedikit tadi yang belum saya jelaskan ya. Jadi di Bukit Gunung Tidar itu terdapat beberapa makam ya guys, makam para leluhur dahulu. Jadi kalau di bulan-bulan tertentu seperti bulan Suro ataupun bulan Maulud, nah itu banyak sekali orang yang ziarah ke sana. Ini di bagian samping kanan ini adalah taman yang ada di daerah sini. Taman ini tuh juga bisa disewakan sebagai acara pernikahan. Kalaupun tidak, kalian juga bisa masuk ke taman tersebut, itu gratis, kayaknya cuman bayar parkir aja. Cuman kalau mau makan-makan atau apa itu bayar gitu loh guys. Dan di Magelang ini tuh banyak sekali daerah-daerah wisata guys. Mungkin besok saya akan ajak kalian ke tempat wisata yang ada di Magelang ini yang cukup sangat lumayan terkenal ya. Namanya itu Taman Kiai Langgeng. Nanti saya akan ajak kalian untuk jalan-jalan ke sana, sekalian saya buatin video vlognya full durasi, nanti mungkin agak sedikit panjang, nggak seperti sekarang ini ya. Kalau sekarang ini kan kebetulan saya belum gajian jadi saya ajak kalian untuk jalan-jalan pakai motor aja, biar lebih meminimkan budget lah istilahnya. Untuk di samping kiri ini ada sebuah lapangan sepak bola. Dulunya lapangan itu sering banget digunakan untuk turnamen sepak bola antar kampung. Kalau sekarang lebih dikenal dengan istilah Liga Tarkam. Nah, itu sangat mencengangkan sekali. Dulu itu kalau ada acara lomba sepak bola itu sangat ramai sekali dan sangat menyenangkan sekali, apalagi kita yang main gitu kan. Sangat gembira pokoknya.
Dan yang terpenting kalau tinggal di desa ini tuh, yang penting itu senangnya itu gini loh guys. Misalkan uang kalian itu pas-pasan, ya alhamdulillahnya itu apa-apa di sini tuh masih lumayan, masih terjangkau dan sangat murah sekali. Jadi yang penting hidup di sini tuh ayem, tentrem, makan ada, beras juga ready gitu loh guys. Mau beli rokok juga ada. Yang penting hidup itu nggak terlalu mewah, hidup sederhana. Yang penting hidup itu ayem, tentrem, nggak usah mikir yang muluk-muluk, soal rezeki sudah ada yang ngatur. Tinggal di daerah desa sini itu, nek pengen urip ayem tentrem, nyambut gawe yo dadi petani opo dadi peternak. Ya, dalam bahasa Indonesia itu artinya gini guys. Jika kalian pengen hidup tenang, bekerjalah sebagai petani ataupun peternak. Soalnya filosofinya itu gini. Jika jadi seorang petani, kita tidak merusak alam, kita bisa membantu alam, menghijaukan alam, bisa mencari makan dari alam, tidak merusaknya. Begitu pula jadi seorang peternak, kita juga tidak merusak alam juga. Maka hidup kita akan tentrem, ayem, rezeki ada, makan ada, mau beli rokok juga ada. Pokoknya urip ayem lah. Dan sekarang saya akan ngajak kalian untuk jalan melewati di daerah pondok pesantren. Di daerah sini tuh ada juga pondok pesantren loh guys, banyak sekali. Nanti saya akan ajak lewat ke sana. Memang untuk daerah masuk ke arah pondok pesantren itu melewati jalanan pedesaan seperti ini, karena meletaknya itu memang berada di dalam desa. Dan kayaknya masih ke sana lagi guys. Dan memang rutinitas warga di daerah desa sini tuh kalau sore itu mereka kalau kerja di kota nanti pulangnya langsung menuju ke ladang. Kalau yang punya ladang, bagi yang belum punya ladang, mereka punya hewan ternak, mereka ngurus hewan ternak seperti angon bebek atau mengembala kambing gitu guys. Dan di samping kanan ini adalah pondok pesantren guys, pondok pesantren yang ada di desa di daerah sini. Ini lumayan sangat besar sekali loh guys, karena di pondok pesantren ini tuh ada dua kayaknya kalau nggak salah loh ya. Kalau yang pondok pesantren di sini itu khusus untuk laki-laki kalau nggak salah. Nanti kalau yang di daerah jalanan sana itu khusus untuk perempuan, nanti kita bakal ngelewatin juga. Dan pondok ini tuh sering kali kalau di acara pas bulan-bulan tertentu seperti tahun baru Islam, itu sering kali mengadakan acara yang sangat lumayan besar lah ya guys. Kalian mungkin tahu sholawatan Habib Syekh, nah, itu pernah juga diundang oleh pondok pesantren yang satu ini. Sebelum kita melewati pondok pesantren yang kedua, saya akan ajak kalian untuk keliling-keliling desa untuk belusuan lagi ya guys. Di daerah desa yang tadi kita lewatin itu ada desa lagi, dan itu desanya itu masih satu desa guys. Jadi ini tuh satu satu kelurahan lah ya, kelurahan Banyuwangi lah. Oh iya, ini tuh desanya namanya Sanggubanyu guys. Maaf banget buat yang tadi itu pas kita melewati lapangan itu bukan Sanggubanyu, itu namanya Desa Mendak. Nah, Mendak itu artinya apa? Saya juga kurang paham. Jadi setelah Mendak nanti Sanggubanyu, kelurahannya itu ada terletak di Desa Sanggubanyu ini guys. Maaf saya tadi salah menyebutkan ya, namanya di jalan kadang sering lupa juga guys. Soalnya melihat pemandangan yang begitu ciamis, jadi lupa segalanya. Bukan memandang cewek loh ya, tapi memandang pemandangan. Ini nih di samping kanan nih ya, ini adalah pondok pesantren yang kedua, kayaknya ini khusus untuk cewek kayaknya. Dan kita melewati sebuah pohon-pohon yang sangat rindang sekali. Itu di depan sana itu masih kelihatan, yaitu ada Gunung Tidarnya, itu ikonik kota Magelang itu. Nanti saya akan tunjukkan juga sekolahan yang terletak di tengah-tengah sawah, dan kebetulan sekolahan tersebut juga dulunya saya sekolah di situ, sekolahan SD guys, SD Banyuwangi 2. Sekolah ini sangat asri sekali guys. Di belakangnya sawah, samping sawah, di pinggir sawah. Kalau dulu istirahat selalu main ke sawah. Dan ini ada dua rumah ini, kebetulan yang samping kanan ini adalah peternakan kambing guys. Ini sangat lumayan terkenal sekali.
Dan ini sekolahan saya zaman dahulu guys. Ini SD Banyuwangi 2, terletak memang berada di, lebih tepatnya di tengah-tengah sawah nih. Kalau pulang dulu seneng banget. Waktu pulang sekolah sangat seneng banget. Iya wah tadi piye malah ngomong bingung aku. Jadi dulu itu waktu pulang sekolah sangat seneng banget. Kenapa? Waktu pulang seringkali saya melewati jalanan yang belum seperti ini. Jalanan itu masih tanah ataupun masih itu berbatu guys. Jadi kadang-kadang suka melewati hutan-hutan pirik kalau namanya di dalam bahasa Jawa itu pirik. Pirik iki apa ya artinya bahasa Indonesia nih? Penelusuran lah corone. Penelusuran untuk mencari biasanya kalau di situ kan ada nih, di daerah hutan sini ada pohon-pohon seperti pohon durian ataupun pohon pisang. Nah itu ada buahnya, seringkali kita ambil tidak ngomong sama yang punya guys. Jadi istilahnya maling lah, tapi maling buah-buahan ya. Maklum ya anak kecil biasanya dulu mainnya kayak gitu. Kalau enggak sih mencari keong kayak gitu, dibawa pulang. Keong tuh juga enak loh dimakan. Nanti pulangnya bareng-bareng buat bubuk, terus masak-masakan. Wah enak sekali pokoknya guys. Ya maklumlah ya, orang desa seperti inilah. Buat kalian yang orang desa, sesama orang desa, komenlah di bawah gimana perasaannya menjadi orang desa. Kalau saya sangat bersyukur sekali ya, masih diberikan cuaca hawa yang sangat sejuk sekali, masih banyak pepohonan. Saya sangat bersyukur sekali. Oke, mungkin segitu dulu aja perjalanan kita kali ini. Terima kasih banyak teman-teman buat kalian yang sudah mengikuti video ini sampai akhir. See you next time.